Salam TIATB. Jumpa lagi di One World Outlook, Market Update minggu ketiga, Oktober 2021. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik, untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Beragam sentimen tengah mewarnai pasar sepanjang pekan lalu. Dimulai dari isu plafon hutang Amerika Serikat yang sempat menimbulkan kekhawatiran investor akan potensi terjadinya government shutdown, diikuti dengan antisipasi investor terhadap rilis data penyerapan tenaga kerja atau non-farm payroll Amerika Serikat, serta krisis energi yang tengah melanda kawasan Eropa, India, hingga Cina yang alhasil mendorong harga komoditas seperti minyak dan batu bara untuk melonjak ke level tertingginya di tahun ini. Kabar baiknya, pemerintah Amerika Serikat berhasil mencapai kesepakatan untuk meningkatkan plafon hutangnya sampai dengan bulan Desember mendatang, sehingga secara jangka pendek, kekhawatiran investor akan terjadinya gagal bayar menjadi tereliminasi. Namun, rilis angka serapan tenaga kerja Amerika Serikat di bulan September cukup berada jauh di bawah antisipasi pasar, atau hanya sebesar 194.000 saja dibandingkan dengan ekspektasi sebesar 500.000. Meskipun tingkat pengangguran memang mencatatkan penurunan menjadi 4,8% dari 5,2% di bulan Agustus, melambatnya laju serapan tenaga kerja menandakan bahwa pemulihan ekonomi di Amerika Serikat masih belum terjadi secara merata. Di tengah-tengah penambahan infeksi COVID-19 di bulan September dengan rata-rata lebih dari 100.000 kasus per harinya. Terlepas dari beragamnya sentimen investor, pasar saham global berhasil menguat secara mingguannya dengan indeks S&P 500 meningkat 0,79%. Tren serupa pun dapat terlihat di pasar keuangan dalam negeri dengan IHSG yang menguat pesat sebanyak 4,06% ke level 6.482, diikuti dengan penguatan pada nilai tukar rupiah ke level 14.223 per US dollar dan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang stabil diperdagangkan di level 6,22%. Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan pesat yang terlihat pada harga komoditas, khususnya pada batu bara, memberikan efek yang menguntungkan bagi pasar keuangan dalam negeri. Seiring dengan peluang meningkatnya kinerja ekspor negara Indonesia atau neraca perdagangan secara keseluruhan. Dampak yang positif pun dapat terlihat pada saham-saham di sektor energi dalam negeri dengan performa yang mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir mencapai hingga 33,52% per pekan lalu. Situasi pandemi dalam negeri yang terus membaik pun turut menopang sentimen investor dengan rata-rata mingguan infeksi harian di kisaran level 1.300 kasus dan tingkat kematian yang sudah stabil berada di bawah level 100 per harinya. Dengan berlanjutnya tren penurunan angka infeksi, optimisme akan ekonomi pun, khususnya di kuartal 4 tahun ini, turut berangsur pulih. Tercermin dari rilis indeks keyakinan konsumen atau IKK yang naik ke level 95,5 di bulan September dari level 77,3 di bulan Agustus. Di sisi lain, meskipun inflasi Indonesia tercatat lebih rendah dari antisipasi pasar, atau sebesar 1,6% secara year on year per bulan September, rilis data PMI Manufaktur Indonesia per bulan September yang berhasil dicetak di zona ekspansi atau di level 52,2 dari bulan sebelumnya di level 43,7 turut mendukung narasi akan pemulihan ekonomi hingga akhir tahun nanti. Turut menjadi penopang sentimen di minggu lalu adalah rilis data posisi cadangan devisa Indonesia per akhir bulan September yang lagi-lagi mencetak level tertingginya yaitu sebesar 146,9 miliar US dollar, naik dari level 144,8 miliar US dollar di bulan sebelumnya. Selain posisi yang berada di atas kecukupan internasional, terus meningkatnya angka cadangan devisa ini dinilai dapat menjadi amunisi tambahan bagi Bank Indonesia dalam mengendalikan potensi fluktuasi nilai tukar rupiah, khususnya di tengah antisipasi akan rencana tapering oleh The Fed menjelang akhir tahun mendatang. Terlepas dari berlanjutnya pemulihan kondisi ekonomi dalam negeri yang tercermin dari berbagai rilis data yang positif, dari pasar global terdapat beberapa katalis yang patut untuk diperhatikan, termasuk krisis energi yang sedang berlangsung,
potensi tapering the Fed dalam beberapa bulan ke depan, dan terutama seputar tingkat inflasi di Amerika Serikat yang terus meningkat, seiring dengan masih terganggunya rantai pemasokan secara global. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses Weekly Market Journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan Walnut Outlook berikutnya minggu depan. Salam TAYTB.